iOS 16.5 ini ada kekurangan, tapi juga banyak kelebihan dari si iOS 16.5 ini. Halo guys, lama nih ya nggak ketemu kalian. Kira-kira sebulan yang lalu terakhir aku bikin video di channel ini. Kenapa? Aku memang ada kegiatan yang harus aku intens banget di sana. Jadi aku ya sebulan kemarin itu meluangkan waktu untuk nggak bikin konten. Nah sekarang ini aku mau bikin konten lagi, dan terutama ini tentang update iOS terbaru nih. Kalian nggak usah khawatir, aku kedepannya bakalan bikin video setiap harinya nih. Jadi yang kemarin sebulan itu ya mohon maaf kalau misalnya kalian udah nunggu video terbaru dari channel ini belum ada, dan sekarang ini adalah video pertama di bulan ini. Dan ya, aku mau ngebahas tentang update iOS major terbaru, yaitu iOS 16.5. Dan sebenarnya apa aja sih isi dari update iOS 16.5, dan apakah kalian wajib untuk upgrade atau tetap stay di iOS kalian sekarang. Dan aku sendiri jujur udah update iPhone 12 aku ini di iOS 16.5 kira-kira di 4 hari yang lalu. Dan aku udah ngerasain, udah nyoba-nyoba ini itu, aku udah ya experience lah untuk ngebahas apa aja sih plus minus dari si iOS 16.5. Nah buat kalian yang sekarang ini belum update, pantengin terus video ini. Nanti di belakang video ini aku bakal ngasih tahu sebenarnya recommended nggak update ke iOS 16.5. Oke, kita langsung mulai aja videonya, tapi setelah yang satu ini. Oke, untuk update iOS 16.5 ini yang pertama adalah adanya wallpaper baru nih, dan aku benci banget sama wallpaper ini jujur. Sebenarnya aku nggak tahu nih sebelum update iOS 16.5 itu aku nggak tahu kalau ada wallpaper untuk LGBTQ+. Nah ini bener-bener aku tuh sebenarnya nggak support banget ya tentang komunitas ini, karena naudzubillah juga ini merupakan komunitas yang haram banget ya ada di dunia lah katakanlah. Ya tapi karena aku nggak sengaja, kan biasanya kalau ada updatean iOS itu kan aku langsung ya udah install aja gitu tanpa baca secara detail kontennya apa aja, itu langsung aku pencet install. Dan ya aku nggak bisa mundur lagi rollback ke iOS sebelumnya, ya mau nggak mau yang penting aku nggak pakai fitur ini. Jadi memang ada satu wallpaper baru, itu wallpaper untuk kaum pelangi lah katakanlah kayak gitu, yang harapannya kalau misalnya kalian bener-bener anti banget, itu aku nggak saranin buat upgrade mau gimana pun juga, karena ya kalau misalnya kalian update pun itu sama aja kayak mendukung nggak sih. Nah kayak gitu tuh contohnya, itu yang update yang pertama. Jujur aku hilaf banget karena ya udah update ke iOS 16.5 ya udahlah nggak apa-apa, karena ya aku nggak tahu gitu kan. Oke, yang kedua, Apple ini merilis iOS 16.5 itu untuk memperbaiki bug di iOS yang menyebabkan podcast di CarPlay itu tidak bisa load konten. Nah itu kejadian juga di beberapa waktu belakangan. Aku coba konekin pakai CarPlay ya, itu ketika podcast itu konten di layarnya itu nggak muncul kayak gitu. Nah itu sekarang ini udah bisa, udah aman, udah aku coba juga, tidak sinkron lah katakanlah, itu udah oke. Selain itu juga update terbaru ini dia memperbaiki Spotlight ya, Spotlight yang biasanya itu agak nge-lag, agak responsif. Nah itu udah diperbaiki di iOS 16.5 ini. Kemudian di Apple News, jadi ada aplikasi Apple News itu kita bisa mengakses berita, kemudian informasi skor bola dan jadwal tim favorit kita main bola itu yang akan bertanding lebih bagus ya tampilannya. Dan ya sayangnya Apple News ini masih belum tersedia bagi kita yang ada di Indonesia, cuman di Australia, Kanada, Inggris, Amerika Serikat itu sudah bisa menikmati fitur ini. Nah selain itu, karena ini adalah major update tentunya, iOS 16.5 ini memperbaiki bug-bug yang sebelumnya ada di iOS 16.4. Lantas gimana sih performa baterai dan juga performa dari iPhone yang sudah di-upgrade ke iOS 16.5? Jujur setelah aku 4 hari menggunakan iOS 16.5 ini ada kekurangan, tapi juga banyak kelebihan dari si iOS 16.5 ini. Nah kita bahas untuk kelebihannya dulu. Yang pertama, menurutku untuk responsivitas layar kemudian performa, iOS 16.5 ini lebih smooth dibandingkan dengan iOS 16.4. Navigasi icon-icon itu nggak ada kayak lag sama sekali. WhatsApp juga lebih lebih nggak aneh-aneh gitu kan. Biasanya kalau 16.4 tuh WhatsApp-nya tuh kadang nge-freeze, kalau kita lagi buka story gitu agak nge-freeze, kita harus force close. Tapi di iOS 16.5 ini
ini nggak kayak gitu. Dan ya performa baterainya juga irit-irit aja, device-nya juga nggak panas. Jadi buat kalian yang memang berencana untuk upgrade ketika iOS sebelumnya itu bermasalah, ya aku sarankan buat upgrade ke iOS 16.5. Tapi catatannya adalah sebenarnya aku nggak setuju banget karena si Apple ini merilis ya tadi wallpaper untuk kaum pelangi kayak gitu. Ya saranku nggak usah dipakai gitu kan, kita pakai fungsinya aja. Kalaupun misalnya iOS kalian sebelumnya ini udah berfungsi dengan baik, ya nggak usah update aja, nggak masalah. Dan ya kekurangannya yang aku notice di iOS 16.5 ini, yang pertama itu untuk Instagram, aku ketika update story gitu kan, terus aku close Instagramnya, terus aku back lagi untuk ngecek story-nya itu, story-nya tuh gak ke upload gitu, jadi kayak story unavailable kayak gitu. Nah itu aku nggak tahu kenapa. Kemudian yang kedua, ketika aku upload story terus aku mau ngetik tulisan buat captionnya di story, itu keyboardnya hilang gitu. Mungkin ya ini untuk aplikasi Instagramnya sih yang belum optimize di iOS 16.5, jadi harus update si aplikasinya. Tapi ya karena itu tadi kendala, ketika sudah update ke iOS 16.5 ya aku utarakan di video ini. Nah, buat kalian yang belum update, itu adalah pertimbangannya. Dan yang sudah update, gimana nih performa device kalian? Misal, kalau misalnya kalian pegang iPhone 14 Pro Max, terus kalian udah update 16.5 gitu kan, kalian kasihlah testimoni di kolom komentar di bawah video ini. Jadi buat teman-teman yang lain biar bisa merasakan, biar bisa kasih insight sebenarnya worth it nggak untuk upgrade ke iOS 16.5 ini. Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan tentang update iOS 16.5. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat kalian yang belum atau berencana mau update untuk ke iOS terbaru, yaitu iOS 16.5. Sampai bertemu lagi di video review selanjutnya, karena aku bakalan review banyak banget. Ini aku ada stok video yang cukup banyak di sini. Jadi stay tune terus, jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Gilang pamit dan have a nice day.